warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan tentang rumus dasar turunan fungsi aljabar yang tadinya sudah kalian pelajari dan sudah mengerjakan soal tentang menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan konsep limit. Baik, untuk kali ini saya berikan ada beberapa rumus dasar turunan fungsi aljabar. Yang pertama, kita pakai fungsi secara umum adalah fx ya. Fx-nya adalah a. A dalam hal ini adalah karena tidak ada variabelnya maka konstanta. Maka turunan dari sebuah konstanta adalah 0. Oke. Selanjutnya kita sebut ada sebuah turunan identitas. Fx-nya adalah ax. Jadi ini bentuk aljabar linear, variabelnya pangkat 1. Maka ini tadi namanya adalah apa? Turunan identitas. Maka turunannya adalah x-nya pangkat 1 ya, linear ini. Turunannya adalah koefisien dari variabel tersebut, yaitu adalah a. Oke. Lalu nomor 3, kalau pangkat dari bentuk aljabarnya sudah lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini yang paling terkenal famous di rumus turunan ini yang dipakai ini adalah a x pangkat n, oke, dengan n-nya sudah lebih dari 1. Maka turunannya f aksen x-nya, diperhatikan turunannya pangkat n ini kita turunkan. Diturunkan artinya dia dipindah ke depan. Dipindah ke depan menjadi sebuah pengali. Pengali dikalikan dengan koefisiennya, yaitu adalah a x pangkatnya n dikurangi 1. Ya, jadi kalau ada fungsi ax pangkat n dengan n-nya lebih dari 1, maka turunannya adalah n-nya pangkatnya kita turunkan atau kita pindahkan ke depan sebagai pengali, kalikan dengan a koefisiennya, x tetap variabel yang mewakili, pangkatnya dikurangi 1. Oke, begitu. Jadi n kali a x pangkat n min 1. Sebenarnya rumus dasarnya hanya ini. Nah, dari 3 rumus ini kita bisa mengembangkan dalam berbagai macam bentuk soal. Nah, dari ketiga rumus dasar ini bisa dikembangkan bagaimana kalau turunannya berupa fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Ya, kita kasih contoh dulu ini. 1, 2, 3 dulu rumusnya. Saya kasih contoh dulu. Ya. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Yuk, yang A. Fx sama dengan 6. Berarti 6 adalah konstanta, maka turunannya adalah 0. Lalu misalnya fx sama dengan min 8x, berarti ini adalah termasuk turunan identitas karena x-nya pangkat 1, maka turunannya adalah koefisiennya yaitu min 8. Terus yang c misalnya fx, nah, sudah ada pangkatnya, variabel pangkat dari variabelnya lebih dari 1. Misalnya x pangkat 5. Maka turunannya bagaimana tadi? Pangkatnya turun. Berarti 5 ini turun atau dipindah ke depan. 5 kali koefisien ini tidak
ditulis artinya adalah 1, variabelnya tetap X, pangkatnya dikurangi 1. Berarti berapa? 5X pangkat 4. Mudah ya. Terus lagi, Fx sama dengan misalnya min 3X pangkat 2. Itu artinya turunannya adalah pangkatnya turun 2, kalikan koefisiennya min 3, X pangkatnya dikurangi 1. Berarti berapa? Min 6, X pangkat 2 dikurangi 1, pangkat 1 tidak perlu ditulis. Lagi, misalnya Fx sama dengan 2 per X pangkat 7. Sebagaimana kalau bentuknya pembagian seperti ini, maka ini diubah dulu. 2X kalau naik pangkatnya jadi negatif, min 7. Maka turunannya adalah pangkatnya turun min 7 kali koefisiennya 2, terus X pangkat min 7-nya dikurangi 1. Berapa ini? Min 14, X pangkat min 8. Kalau kita kembalikan lagi pangkatnya biar positif kayak soal, berarti min 14 dibagi X pangkat 8. Oke?